Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi grafik fungsi kuadrat. Ini ada di kelas 9 semester 1. Diberikan 4 rumus fungsi kuadrat. Peserta didik dapat menentukan satu di antaranya yang memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, oke, saya sudah ada contohnya ini. Diketahui fungsi kuadrat sebagai berikut. Ini ada 4 fungsi kuadrat, semuanya fx ya. Nah, fungsi kuadrat yang memiliki nilai maksimum lebih tinggi adalah, sebelum kita menjawab soal ini, ada hal yang harus kita ketahui dulu, yaitu nih, syarat suatu fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum atau minimum adalah kita lihat dari nilai a-nya. Jadi kalau a-nya lebih kecil dari 0, maka fungsi kuadratnya memiliki nilai maksimum. Kalau a-nya lebih besar dari 0, maka fungsi kuadratnya memiliki nilai minimum ya. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka untuk mengetahui suatu fungsi kuadrat itu memiliki nilai maksimum atau minimum adalah berdasarkan nilai a-nya. Nah, a itu adalah koefisien x kuadrat, angka yang ada di sebelah x kuadrat. Dan ini penulisannya kan begini ya. Biasanya memang ax kuadrat itu di depan, tapi tidak semua fungsi kuadrat itu harus x kuadratnya di bagian depan. Nanti di soal ini kamu akan lihat kalau ada fungsi kuadrat yang a-nya tidak di depan tapi di belakang. Yang penting yang harus kamu tahu, a itu adalah koefisien x kuadrat, bukan angka yang paling depan, tetapi koefisien dari x kuadrat. Nah, karena pertanyaan ini ditanyanya fungsi kuadrat yang memiliki nilai maksimum lebih tinggi, dia mintanya nilai maksimum, maka kita seleksi dulu fungsi kuadratnya. Yang mana sih yang punya nilai maksimum, yang tidak punya nilai maksimum, artinya dia punya nilai minimum, nggak usah kita hitung lagi, gitu ya. Nah, tadi syarat yang memiliki nilai maksimum adalah a-nya lebih kecil dari 0. Berarti kita harus cari yang koefisien x kuadratnya negatif. Oke, kita seleksi dulu. Nah, yang pertama fx sama dengan 2x kuadrat min 10x tambah 12. Ini berarti koefisien x kuadratnya adalah 2. Maka a-nya 2. 2 itu lebih besar dari 0, maka dia mempunyai nilai minimum, maka tidak punya nilai maksimum. Berarti yang a ini sudah kita eliminasi. Lalu yang kedua, fx sama dengan min x kuadrat plus 10x plus 6. Nah, koefisien x kuadratnya min. Ini sebenarnya bukan min doang ya, tapi ada angkanya. Tapi angkanya tidak ditulis. Nah, jadi kalau mau ditulis sebenarnya dia ada 1. Jadi yang persamaan kedua, fungsi kuadrat yang kedua itu nilai a-nya adalah min 1. Min 1 itu lebih kecil dari 0, maka dia mempunyai nilai maksimum. Maka yang kedua ini bisa kita kategorikan sebagai jawabannya, tetapi kita tetap seleksi yang lain juga ya. Yang ketiga, fx sama dengan 6 ditambah 4x min 2x kuadrat. Nah, ini contoh yang x kuadratnya nggak di depan tapi di belakang. Jadi a-nya bukan yang ini. A-nya adalah koefisien x kuadrat. Ini di sebelah x kuadrat ada angka 2, di sebelah 2 ada min. Berarti min ini punya yang 2 ya. Jadi kalau ditanya koefisien x kuadrat, kita jawabnya min 2. Maka a-nya adalah min 2. Min 2 lebih kecil dari 0, maka dia mempunyai nilai maksimum. Yang terakhir, fx sama dengan 6x kuadrat dikurang x kurang 1. Nah, koefisien x kuadratnya adalah 6. 6 itu lebih besar dari 0, maka dia mempunyai nilai minimum. Maka yang keempat tidak perlu kita hitung. Maka yang kita hitung adalah yang kedua dan ketiga. Nah, rumus untuk menentukan nilai maksimum atau minimum adalah, jadi sama aja ya, kamu mau nentuin nilai maksimum atau menentukan nilai minimum, rumusnya sama, yaitu min D per 4A, dimana D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi ini sama aja dengan min, buka kurung, B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Oke, nah
Kita akan menghitung persamaan yang kedua dulu ya. Persamaan yang kedua berarti nilai maksimumnya adalah min dalam kurung B kuadrat min 4AC. Nah, persamaan kedua yang ini B itu adalah koefisien X 10, berarti 10 kuadrat dikurang 4 kali A nya tadi min 1 dikali C nya plus 6, lalu dibagi 4A berarti 4 kali min 1. Maka kita hitung ini 10 pangkat 2 itu kan 100, ini min 4 kali min 1 plus 4 dikali 6 berarti plus 24. 100 ditambah 100 ditambah 24 maka jadi 124. Nah, di depannya ada min, jadi min 124 dibagi 4 kali min 1 min 4 sama dengan min bagi min plus 124 dibagi 4 itu jawabannya 31. Nah, itu adalah nilai maksimum untuk fungsi kuadrat yang kedua. Sekarang kita hitung nilai maksimum fungsi kuadrat yang ketiga. Sama rumusnya, nilai maksimum sama dengan min B kuadrat, berarti B nya untuk yang ketiga adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali A nya tadi min 2 dikali C nya yang depannya 6 dibagi 4A berarti 4 dikali min 2. Nah, kita hitung lagi. Jadi min 4 pangkat 2 itu 16. Terus ini min 4 kali min 2 berarti 8 plus 8 kali 6 48. Berarti ini 48 ditambah 16. 8 tambah 16 kan 14, jadi 64. Yang atas min 64, yang bawah 4 kali min 2 min 8. Nah, min bagi min plus 64 bagi 8 jawabannya 8. Nah, berarti jawabannya adalah fungsi kuadrat yang memiliki nilai maksimum lebih tinggi. Jawabannya adalah persamaan yang kedua, karena nilai maksimumnya 31, kalau yang ketiga 8. Berarti jawabannya adalah fungsi kuadrat yang kedua. Oke, begitu saja cara menjawabnya. Jadi diingat nih syaratnya biar cepat, jadi nggak usah semuanya kamu hitung nilainya. Nah, sama ini untuk menghitung nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat itu menggunakan rumus min D per 4A, di mana D nya itu adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, selamat belajar.